saudara-saudara terkasih dalam Kristus, dalam video kali ini saya Fitri Siagian akan membahas materi etika Kristen. Adapun poin-poin yang akan dibahas dalam materi kali ini ialah yang pertama definisi etika Kristen, yang kedua sifat-sifat etika Kristen, dan yang terakhir adalah komitmen yang berkaitan dengan etika Kristen. Kita masuk dalam pembahasan pertama, yaitu definisi etika Kristen. Secara etimologi, etos dari bahasa Yunani mempunyai arti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, habitat, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Dalam bentuk jamak, taeta yang artinya adat kebiasaan. Kristen berarti pengikut Kristus. Dasar dari kekristenan adalah Alkitab. Jadi dari kesimpulan yang saya sampaikan, etika Kristen dapat diartikan yaitu cara hidup orang Kristen menurut Alkitab. Jadi kita orang-orang Kristen dituntut untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kebenaran firman. Kemudian kita masuk dalam pembahasan berikutnya, yaitu sifat-sifat etika Kristen. Berdasarkan kehendak Allah, Allah menghendaki apa yang benar yang sesuai dengan atribut-atribut moralnya sendiri. Dapat dilihat dalam Imamat 11 ayat 45, Matius 5 ayat 48, Ibrani 6 ayat 18, 1 Yohanes 4 ayat 16, dan Matius 22 ayat 39. Ayat-ayat berikut dapat saudara baca dalam Alkitab. Kemudian etika Kristen bersifat mutlak karena karakter Allah tidak berubah. Dapat juga saudara baca dalam Alkitab tertulis di Maleakhi 3 ayat 6 dan Yakub 1 ayat 17. Kemudian etika Kristen bersifat menentukan atau preskriptif. Karena kebenaran moral ditetapkan oleh Allah yang bermoral, maka harus dilaksanakan. Kemudian etika Kristen itu deontologis, yang artinya berpusat pada kewajiban. Jadi sebagai orang Kristen wajib memiliki moral dan etika yang baik dan benar. Dengan kata lain, sebagai orang Kristen, biarlah kita menjadi garam dan terang bagi siapapun yang ada di sekeliling kita, dan kemanapun kita melangkah, kemanapun kita berada, biarlah kita menjadi berkat bagi sekeliling kita. Kemudian yang terakhir, yaitu komitmen yang berkaitan dengan etika Kristen. Nah, di sini saya menuliskan komitmen saya. Komitmen saya yang saya lakukan saat ini yang berkaitan dengan etika Kristen adalah, karena saat ini saya sebagai seorang guru, jadi sebagai seorang guru atau pendidik, saya harus menjadi teladan yang benar bagi murid-murid saya dalam hal berdoa, beribadah, dan membaca Alkitab. Yang artinya adalah saat saya menyarankan murid-murid saya untuk berdoa, maka saya harus terlebih dahulu menjadi teladan dalam berdoa. Saat saya mengajarkan murid-murid saya untuk rajin beribadah, maka saya juga harus terlebih dahulu jadi panutan dalam hal beribadah. Dan saat saya menganjurkan kepada murid-murid saya untuk membaca kebenaran firman Tuhan, maka saya juga harus sudah terbukti bahwa saya juga setia dalam pembacaan kebenaran firman Tuhan. Kemudian yang kedua, karena saya juga sekarang sebagai seorang mahasiswi, jadi sebagai seorang mahasiswi saya harus memiliki etika yang baik dan benar dalam pergaulan saya. Biarlah saya menjadi garam dan terang dalam pergaulan saya. Jadi sebagai orang yang berpendidikan, sebagai seorang mahasiswi, terlebih saya seorang mahasiswi Kristen, saya harus pandai memilih orang-orang dalam pergaulan saya. Dan biarlah saya menjadi garam dan terang bagi setiap orang-orang yang ada di sekitar saya, bagi semua teman-teman saya. Kemudian yang terakhir, karena saya juga adalah seorang pelayan di gereja, saya seorang hamba Tuhan. Jadi sebagai seorang pelayan di gereja, saya harus memiliki etika, baik itu terhadap gembala sidang, teman sepelayanan, dan kepada seluruh jemaat. Saya harus menjadi anak pastori, saya harus menjadi domba yang baik, yang membanggakan Bapak Ibu Gembala saya. Saya juga harus menjadi tim yang solid, tim yang baik, tim yang benar bagi teman sepelayanan saya. Dan saya juga harus menjadi pelayan yang rendah hati, menjadi berkat kepada seluruh jemaat-jemaat Allah yang datang beribadah, di mana gereja, di mana saya ditempatkan pelayanan. Jadi demikian materi yang bisa saya sampaikan. Saya berharap materi yang saya sampaikan, penjelasan-penjelasan yang saya sampaikan bisa menjadi berkat bagi semua teman-teman dan saudara yang melihat video ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.